makmur beliau nih. Oke, mau mulainya kapan? Sekarang kan? Mau mulai sekarang nih, bolehlah. Bentar, saya buka dulu slide-nya sebentar ya. Oke, siap-siap. Ini kan Zoom-nya premium kan? Nggak hanya 40 menit kan? Premium ini Ustaz. Udah bayar. Masya Allah, tabarakallah. Allah, Allah, Dahsyat Allah, emang Allah. BCI Maroko, emang luar biasa. Insyaallah. Bentar. Hayya ya Ustadz Rais. Insyaallah nabda halian al-an. Insyaallah. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pertama-tama kita ucapkan kepada Ustadz Ahmad Lukman Hakim yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya kepada kita untuk berbagi gitu, sharing terhadap beberapa ilmu tentang penggunaan media terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bergabung di diskusi online ini di daring yang bersifat umum untuk sama-sama kita mendengarkan beberapa materi dan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Lukman Hakim, yang insya Allah diskusi online yang pada saat ini kita lakukan insya Allah berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengantarkan atau memberikan sedikit apa yang akan dijabarkan oleh Ustadz Ahmad Lukman Hakim. Beliau ingin atau akan menyampaikan materi tentang penggunaan aplikasi digital sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui kan, pada zaman sekarang ini, apalagi zaman milenial gitu, apapun kita pelajari, apapun itu dapat kita pelajari dari dunia internet, apapun itu, baik itu masak, interaksi, sampai dalam pembelajaran bahasa Arab itu pun kita dapat mempelajarinya di dunia digital. Nah, sekarang bagaimana sih cara memaksimalkan untuk penggunaan aplikasi digital sebagai media pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana sih cara yang maksimal dan cara tepatnya? Nah, insya Allah penjabaran tersebut akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Lukman Hakim. Kepada Ustadz Ahmad Lukman Hakim, kita persilahkan waktu dan tempat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labas alaik kulli syai'in mizyan. Hania kider ma'as-sihah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? As'adallah naharakum. Masih dalam suasana lebaran, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salihal a'mal kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد بادئ ذي بدء في بداية الأمر وأول شيء أريد أن أقدم شكري وتقديري وعرفاني لجمعية محمدية فرع خاص بالمملكة المغربية وأيضا على هذه المبادرة الرائعة كما لا يفوتني أيضا الشكر إلى رئيس جمعية محمدية فرع خاص بالمملكة المغربية الأستاذ زيان الغفاري ورجال المساهمين واللجنة الذين ينسقون هذه المبادرة بالنجاح إن شاء الله والمبارك. أعزائي الحضور جمهورنا الكرام أيها الحفل الكرام إن شاء الله اليوم والآن سنناقش جماعة هل ألقي الندوة بالعربية أم إندونيسية يا أستاذ رئيس وأستاذ زيان ماذا تريدون؟ المشاركون هم يفهمون هل تفهمون العربية؟ أكيد على ما شئتم يا شيخ على ما شئتم. حسنا. نعم أحاول للممارسة وأيضا حتى تتدرب على الاستماع إن شاء الله سألقي هذه الورشة أو هذا التدريب باللغة العربية الفصيحة المعيارية. لماذا الفصيحة؟ بالنسبة في وجهة النظر هناك الفرق بين الفصحى والفصيحة. الفصحى هي اللغة العربية القديمة الذي تكلم بها شعراء في عصر الجاهلي وأيضا الذي تكلم بها من عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما في ذلك رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الفصيحة هي اللغة المعيارية. ما معنى المعيارية؟ ستاندر. اللغة الفصيحة هي اللغة المعيارية اللغة التي تستخدم اللغة التي نستخدم يوميا خاصة في وسائل إعلام ya. Jadi ada perbedaan antara fusha dan fasiha gitu. وطبعا في لغة عامية لكنني لا ألقي اليوم والآن الندوة أو الورشة باللغة العامية. ليش؟ علاش؟ لماذا؟ لأن العامية تأتي وتذهب أليس كذلك؟ عامية تأتي في مدة قصيرة وتذهب. إذن هناك تغيير اللهجات العامية إما سنويا أو إما قرنيا هكذا. لكن الفصحى عندما يأتي أحد من دولة المملكة العربية السعودية ويأتي أحد من المملكة المغربية لا يفهم بعضهم بعضا أن يتحدث لكن عندما يتحدث واحد منهم باللغة العربية الفصيحة سيفهمون الجميع. إذن اللغة العربية الفصيحة توحدنا أليس كذلك؟ توحدنا بين فرق بين اللهجات الموجودة لكن اللغة العربية الفصيحة توحدنا. حسنا إن شاء الله أنا أريد أن أقدم عرضا تتعلق بالتعليم الرقمي
Share screen. Ustadz, ini saya nggak bisa share screen saat host disable attendee screen sharing. Ini gimana? Kan saya mau iniin slide. Kok saya share screen nggak bisa ini dari Zoom saya? Mohon maaf, bentar. Mungkin gini aja, Puput. Dijadiin aja Mas Lukmannya host biar bisa screen. Oh, gitu. Oke, siap. Ntar kembaliin lagi ya hostnya Mas Lukman. Maksudnya? Oh gitu. Jadi Kita kita jadiin tutup Mas dulu. Lukman jadi host sekarang biar bisa screen sharing screen. Biar bisa share screen. Oke. طيب kembaliin طيب lagi. تحت أمرك. حسنا خلاص. Khalas. الحمد لله. Alhamdulillah Ustaz. حسنا. موجود؟ هل ما ترون أمام الشاشة الآن؟ زوين نعم. أخويا. نعم الحمد لله. Naam, Ustaz. Naam. حسنا. لحظة. Ya. إن شاء الله سنتحدث عن التعلم الرقمي. حسنا. انظروا هنا. انظروا أمام الشاشة. انظروا إلى ما رأيناه الآن أمام الشاشة. الورشة عن توظيف التعليم الرقمي في تدريسية اللغة العربية أو استخدام تطبيقات. تعلم رقمي. لماذا تعلم الرقمي يا أستاذ زيان؟ لماذا تعلم الرقمي digital learning؟ لماذا نقول تعلم رقمي؟ لأن تطور اللغة الآن لقد تغيرت أو تطورت في وجهة الرقمي. نعم صحيح. لماذا التعلم الرقمي؟ لأن الرقمي معناه ديجيتال. لماذا ديجيتال؟ لأن ما رأيناه الآن أمام الشاشة أصلها ماذا؟ أصلها الرموز والأرقام. إذا لغة HTML لغة الحاسوب. هل تعرفون لغة HTML؟ هذه اللغة مخصصة للحاسوب وكمبيوتر. وهذه اللغة HTML تتغير من الأرقام والرموز إلى الألوان والصورة. إذا ما رأيناه الآن في الحقيقة ماذا؟ الرموز والأرقام. لذلك سمي بالتعلم الرقمي. لماذا؟ التعلم الرقمي يعتمد على الكمبيوتر أو الحاسوب والأجهزة الإلكترونية أو electronic device. هكذا. حسنا، أنا أحمد لقمان حكيم. أنا الآن طالب بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. أنا طالب دكتوراه في مجال اللسانيات أو linguistic بقسم لغة عربية وآدابها هنا بجدة. والحمد لله حاصل على ماجستير من كلية علوم تربية La Faculté de Sciences de l'Éducation بجامعة محمد الخامس بالرباط. تخصص تدريسية لغة عربية لا ديداكتيك de la langue arabe. وأيضا طبعا في خلفيات تربوية أخرى مثل دورة صيفية في إيطاليا وبجامعة أحمد دحلان حصلت على بكالوريوس هناك. حسنا، نريد أن نتعرف على مفهوم التعلم الرقمي وأنواع وعناصره وجوانبه. نعم، نريد الآن أن نتعرف على التعلم الرقمي. Nanti kalau ada yang kayak kecepatan bilang aja ini Mas terlalu cepat gitu. Atau Mas pakai bahasa Indonesia aja, saya lebih baik supaya saya lebih paham misalnya gitu. La ba'sa, la mushkilah. Hasanan? Insyaallah. Hasanan. Oke. نعم سنتعرف في هذه الورشة
على مفهوم تعلم الرقم وأنواعه وعناصره وجوانبه ومبادئه في عملية تعليمية تعلمية. التعرف على أدوات رقمية المحوسبة computerized yang dikomputerisasi litahsin amaliyat ta'allum بشكل عام والتعلم بالمشاركة بشكل خاص. التعرف على كيفية الاشتغال على التطبيقات والمواقع الإلكترونية. Nah, انظروا هنا في نهاية المطاف إن شاء الله سنتعرف على كيفية اشتغال كيفية نطبق أو كيفية توظيف التطبيقات الإلكترونية. Ya, nanti di akhirnya kita akan praktek bagaimana aplikasi-aplikasi itu bisa untuk dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab. Ayuhal haflul kiram, insyaallah al-hissa nadhariyah wal hissa tatbiqiyah. Hasanan, unzuru ila hadhihi surah. Madza tatasawwarun ayuhal haflul kiram fi hadhihi as-surah. Hunaka Ustadzah Mutiara. Madza tasawwarti an hadhihi as-surah? Aina Ustadzah Mutiara? Man yurid an yujib? Mal murad min hadhihi as-surah? Mal muradu min hadhihi as-surah? Rubama Ustadz Zian. Rubama hadhihi al-alah ar-raqmiyah. Naam, sahih. تطور آلة هل رقمية. عندك وجهة نظر أخرى؟ عندك do you have another opinion? ممكن تطور آلة الرقمية منذ سنة. ممتاز. نعم صحيح. كما رأينا الآن أمام الشاشة هناك تطور تكنولوجي، أليس كذلك؟ من عصر القديم نحن اعتمدنا على هذا الجهاز، وبالتالي الآن في عصر الحديث هناك آيباد. إذن الشاشة تتغير من شاشة كبيرة إلى شاشة صغيرة. نعم، إذن هناك تطور سنة بعد سنة. نعم، وليس فقط تطور أجهزة إلكترونية، بل إنما هناك تطور أجهزة الألعاب. Ada juga game device game berkembang dari apa ini? Ini apa ya dulu yang dimainin waktu anak kecil ya, apa ya? Yang dimasukin koin itu. Apa namanya? Dingdong kalau nggak salah. Dingdong, naam sahih. Sahih Ustadz Fawaz. Naam. Allah. Hunaka تطور من عصر الجاهلي نعم إلى عصر الحديث، لكن على ما أظن حتى الآن هذا ما زال موجودا في تايم زون. نعم. وطبعا إذا رأيتم وإذا تأملتم، kalau kalian berefleksi ya, memikirkan kembali هذا الشكل الصف الدراسي سنة 1950 ميلادية. هنا في سنة 1950 ميلادية، هكذا الشكل يا، وحتى الآن أيضا هكذا الشكل. لماذا لم يتطور لم تتطور التربية حتى الآن؟ لأن الطريقة التي تستخدم ما زالت تعتمد على طرائق أو طريقة تقليدية أو traditional. Ya, إذن ليس هناك تطور هائل. Tidak ada perkembangan yang signifikan, yang banyak. Ya, بين الفصل ya القديم والفصل الحديث. Ya. مع أن هناك تطور في الأجهزة الإلكترونية، لكن لم يكن هناك تطور هائل في الصفوف الدراسية. انظروا الآن يا، انظروا القديم والحديث. انظروا الآن الطريقة أيضا
Al-muallim amama at-tullab wal muallim asbaha markazan lil ulum. Ya. Taban wajadna al-an ma yusamma bi as-saf al-maqlub. Kita menemukan sekarang namanya flipping classroom. Flipping classroom ini adalah salah satu metode pengajaran yang dipakai yang membalikkan posisi guru yang awalnya jadi markaz lil ulum menjadi muyassar atau muyassir juga bisa. Jadi fasilitator saja. Ya, jadi memfasilitasi, menstimulus, muhaffiz ya untuk supaya studentnya itu berpikir. Ya, yastakhdim at-tafkir istrategiat tafkir an-naqid, menggunakan strategi critical thinking. Ya, supaya ada di sana tafa'ul al-musyarakah baina at-tullab wa al-muallim. Jadi sekarang sudah banyak taraik wa istrategiat, ya, strategi dan metode pengajaran yang berusaha untuk keluar daripada strategi pengajaran tradisional. Ya. Hasanan. Al-an linantaqila ila al-'asfi dhihni, brainstorming. Ya, mal furuq baina ta'allumi al-elektroni wa ta'allumi ghairi al-elektroni? Ayyuhuma al-afdal at-ta'allum al-elektroni am at-ta'allum al-'adi? Wa limadha? Man sayujib minkum? Man minkum sayujib hadha as-su'al? Man arad? Man yurid? Mungkin dari teman-teman atau dari siapa gitu yang ingin melakukan sesuatu bisa ada di chat atau mau langsung. Silakan langsung aja dinyalain mikrofonnya. Kalau ada yang nyalain mikrofonnya. mal farq baina ta'allum elektroni wa ta'allum ghairu elektroni? Ayyuhuma afdal? Tuh, BF. Man? Berapa orang itu? 18. Siapa yang ingin menjawab? Man yurid an yuhawil? Mana bagus yang belajar pakai elektronik atau biduni elektronik? Bidun. Ayo, nggak apa-apa, nggak harus boleh mengungkapkan opininya, argumentasinya gimana. Rubama Ustadz Fawaz عندك وجهة نظر عن هذا السؤال؟ والله ما عندي شيء حاجة. Ustadzah Mutiara, hal indaki wijhatun nazar? Hasanan. Ustadz Zian, ayyuhuma afdal fi wijhatin nazarik? At-ta'allum elektroni am ta'allum al-'adi atau ghairu elektroni? Ala ma ra'ait kilahuma afdal Ustaz. Kilahuma khususiyat. Karena التعلم العادي هو تعلم التقليدي لا يمكن أن نترك هذا المنهج. وكذلك التعلم الإلكتروني هذا هو تطور ذهني من وجهة اللغة العربية أستاذ. ما شاء الله تبارك الله ممتاز. أهنئك على الإجابة المقنعة إن شاء الله. حسنا طبعا صحيح كما قال أستاذ زيان قبل قليل أن هناك خصائص والمميزات من التعلم الإلكتروني والتعلم العادي أي غير الإلكتروني. يا هناك خصائص لا يمكن أن يكون التعلم العادي أفضل والتعلم الإلكتروني، لكن هناك مميزات خاصة يا بين هذين شيئين. حسنا التعلم الإلكتروني طبعا يعتمد على كما قلت سابقا الأجهزة الإلكترونية electronic device يا ربما السبورة الذكية smart board. نعم في السعودية نحن استخدمنا smart board يا إذن لم نجد الطباشير أو الطبشورة في الصفوف الدراسية، لكن smart board إذا نكتب باليد
هكذا تلقائيا وليس هناك معلمة سبيدول كلها بالأجهزة الإلكترونية. لكن غير الإلكتروني طبعا التعلم العادي، التعلم فردا بفرد من معلم إلى الطالب عن طريق مشافهة، عن طريق غير الإلكتروني، إذن عن طريق تلقي، هكذا ما يسمى بطريق التعلم العادي. وبالتالي warna sama kacamata warna. Oke. Selanjutnya syahidu hadhihi al-videohat. Nanti ada video ya. Nanti bisa dilihat ya. Ini bagaimana pengajaran di sana. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan Ustaz. Oke. Suaranya kedengeran? Ya. Nah, selanjutnya. الصيغة الأولى تتكون من إيه؟ متى عقوبية فعل التعجب. حسنا. الفيديو الثالث. الصف السادس الابتدائي. أنا وبدرس النحو وفهمت حاجة غريبة جدا، إن الحروف الماسكة ضغطت على الجملة الاسمية وشقلبت من كيانها، وأنا بقيت مش عارف أحفظ القاعدة ولا أعرفها، لغاية ما الميس عملت لي مسرحية فهمت لي إيه القضية وتتعرف عنها خمس دقايق. تعالوا نشوف مع بعض. أوكي. ماذا رأيتم قبل قليل؟ ماذا شاهدتم قبل قليل؟ الفيديوهات تتعلق عن استراتيجيات تعلم وتعليم. يا ما هي الاستراتيجيات المستخدمة الموجودة في الفيديوهات قبل قليل؟ من سيجيب؟ من سيجيب؟ أستاذ زيان، ماذا يمكن الاستنباط من الفيديوهات قبل قليل؟ نعم أستاذ، الفيديو ليست واضحة أستاذ. نعم. أستاذ فواز، جيدا. هل شاهدتم الفيديوهات قبل قليل؟ لا. نعم، لا. حسنا، قبل قليل هناك فيديوهات عن استراتيجيات تقليدية أو استراتيجيات غير الإلكترونية. إذن يدرسون اللغة العربية عن طريق ماذا؟ الموسيقى. عن طريق الموسيقى. في روضة الأطفال أيضا نحن استخدمنا الأنغام للتعلم والتعليم، أليس كذلك؟ على سبيل المثال في روضة الأطفال في خبرتي هناك حبحب semangka أناناس ناناس tomat timun tomat فكاد الفكاد هكذا. وما أشبه ذلك. طبعا هناك أنواع من الطريقة واستراتيجيات. لننتقل إلى مفهوم تعلم الرقمي وأنواع. Jadi ada berbagai macam digital teaching dan digital learning. Nah, ini ya. Digital learning, ta'allum ar-raqmi, digital learning wa ta'allum al-elektroni, e-learning. Ya. أولاً ماذا؟ التعلم الذي يعتمد على استخدام وسائط الإلكترونية في الاتصال بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها. ماذا؟ اعتماد على وسائط الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية. وبالتالي التعلم الذي يتضمن تطبيقات وعملية متعددة مثل التعلم القائم على الإنترنت. Kan, jadi menggunakan berbagai macam aplikasi
elektronik seperti menggunakan website, menggunakan internet, menggunakan komputer, al-fusul al-iftiradiyah. Apa al-fusul al-iftiradiyah? Virtual classroom, wa ta'awun ar-raqmi, ya, dan lain-lain. Wa bathul qamar as-sinai, live streaming, wa ma ashbaha dzalik. Ya, hada mafhum ta'allumu ar-raqmi. وبالتالي هناك أيضا نظرية التي تقول أن التعلم الإلكتروني بأنه استعمال هاتف منظم للنظام الإلكترونية أو الحاسوب في دعم عمليات التعلم. Nah, jadi kayaknya semuanya sudah jelas, pasti ta'allum elektronik atau fi asr raqmi pasti pakai elektronik sama hasub. Nah, kalau di di Jami'ah Ibnu Tufail Al-Qunaitirah, ya Ustaz Raiz, ماذا يعتمد المعلم بما يعتمد المعلم؟ هل يعتمد المعلم والمحاضر هناك على استخدام الأجهزة الإلكترونية أم لا يا أستاذ رئيس؟ بعضهم فقط. جميل جميل ممتاز. نعم. انظروا إلى الشاشة التطور التاريخي لمفهوم عناصر تعلم. Ya, jadi ini adalah perkembangan sejarah unsur-unsur ta'allum, unsur-unsur pembelajaran sampai kapan itu munculnya mustalah at-ta'allum al-elektroni. Itu ta'allum elektroni sebenarnya baru digembor-gemborkan atau dimunculkan ya sejak tahun kapan? Sejak tahun 2002 ya. Sebelumnya ada yang namanya unsur ta'allum ma'lumati, masih information system ya, binaan ala ma'lumat faqat. Lakin في عام 2002 أن هناك تعلم رقمي أو غير رقمي baru muncul itu. Karena apa? Karena memulainya juga yang namanya ats-tsaurah as-sinaiyah. Apa itu ats-tsaurah as-sinaiyah? Revolusi industri. Dengan masuknya apa? Dengan masuknya syabakat ad-dauliyah, al-internet ala fi jami'i anha'il al-alam. Ya. Lidzalika fi nafsil waqt tadkhul ma yusamma bi an-nazariyah ta'allum al-elektroni. Oke, ya. Wa hunaka khasa'is mumayyizat ya ta'lim ar-raqmi. Apa kegunaannya? Apa fungsinya? Apa mumayyizat, karakteristiknya daripada pembelajaran dan pengajaran secara digital? Fi wijhatin nadhari. Ya Ustadz Zian. Di sini saya di layar saya nih yang ada Ustadz Zian, Ustadz Fawaz, Ustadz Rais dan Ustadz Zahnusi. Ya, saya nggak ngelihat yang lainnya. Jadi saya manggilnya beliau-beliau saja ini. Dibuka aja, Ustadz. Itu banyak lagi, teman-teman. Oh gitu. Oh, naam, ada Ustazah, ada Ustadz Izul, ada Ustadz siapa nih namanya? Namanya ada yang Ustazah Mutiara, Ustazah Nendenwia, Ustadz Samsul. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Taban khasa'is wa mumayyizat ta'lim al-raqmi. Pertama apa? Qillatut taklufah. Ya, sedikit anggarannya, mizaniyahnya atau pendanaannya sedikit. Kenapa? Karena dengan seperti yang terjadi sekarang, ya, orang-orang udah pada digital, pasti kan nggak perlu yang namanya bebankan. Misalnya ada yang namanya universitas terbuka. Universitas terbuka nih kampusnya kalau seandainya lihat nggak besar banget, tapi mahasiswanya itu belajarnya semuanya secara online. Ada juga yang namanya International Open University, itu rektornya Dr. Bilal Philips, ya, itu kantornya di Gambia, ya, di negara Gambia, tapi mahasiswanya ada 200.000 tersebar di seluruh dunia, belajarnya semua online, ya, dan SPP-nya juga murah karena kuliahnya online, ya.
Itu suhulatul wusul ilaiha, mudah. Jadi mau dosennya di negara di negara Zimbabwe, terus misalnya muridnya di negara Indonesia, itulah muskilah. Naqta al-masafah abra ta'lim ar-raqmi. Kita memotong jarak melalui digital teaching and learning. At-tawdhif wa i'adatul istikhdam wal mula'amah wal murunah wat tafa'ul, fleksibel al-murunah wal muamalah, kesesuaian. At-tawdhif wa i'adatul istikhdam wat tafa'ul. Ada juga tafa'ul bain al-muallim wa al-muta'allim. Hasanan halla. Unzur huna, lakin hunaka ijabiyah wa salbiyah min at-ta'allum an bu'din atau ta'allum al-elektronik. Ya. Ma hiya al-salbiyat? Ma hiya salbiyat? Unzuru huna. Can be sure of the accreditation. Tidak pasti bisa diakreditasi. Contohnya ada Islamic University of Minnesota di Amerika. Di Facebook itu banyak sekali iklannya. Ayo kuliah di sini, kuliah di Islamic University of Minnesota, kuliahnya online, tapi ada ijazah S1 sampai S2, S3. Tetapi itu tidak diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan kita karena kampusnya baru berdiri dan tidak punya alamat dan juga legalisasi dari pemerintah Amerika yang jelas, misalnya seperti itu. Ya. Seperti di Turki itu kita nggak bisa kerja kalau seandainya S2-nya atau S1-nya ngambil kuliah online. Itu peraturan dari pemerintah Turki. Ya, jadi pemerintah Turki hanya menerima karyawan yang kuliahnya itu nggak online. Ya, misalnya. Tapi kalau di Indonesia kan negara kita malah memfasilitasi. Ya, jadi ada yang namanya universitas terbuka seperti itu. Terus juga have to learn self-regulation and self-direction. Jadi salah satu kekurangannya juga seorang murid yang kuliah online itu harus punya regulasi pribadi. Oh, saya jam segini harus ini, jam segini harus segini. Harus mulai kuliah online-nya jam segini dan tujuan yang personal gitu. Ya. Nah, kalau ijabiyatnya atau positifnya ini tadi yang saya bilang bahwasannya biayanya murah, lebih convenient, lebih membuat nyaman dan fleksibel cara untuk belajar, fokus on improving skill. Kita bisa fokus dengan kuliah online itu skill-skill apa yang ingin kita dapatkan. Karena banyak sekali online course di dunia maya, ya. Improvement in digital skill, jadi kemampuan skill digital kita juga bagaimana cara menggunakan Zoom, menggunakan Google Hangout, menggunakan Google dan lain-lainnya, ya. Learn update thing, jadi banyak hal-hal update di dunia digital. Oke, halla. Anwa ta'lim ar-raqmi. Jadi di sini ada dua, namanya synchronous e-learning sama asynchronous. Ya, atau at-ta'lim al-elektroni at-tazamuni wa ta'lim ghairu tazamuni. Apa itu maksudnya? Jadi kalau at-tazamuni, ya, ta'lim alladhi yatazaman fihi wujud al-muta'allimin wal mu'allim amama ajhizatil hasub fi abra ghurfa al-muhadatsah. Jadi langsung nih kalau elektroni at-tazamuni langsung kayak sekarang ini saya ngomong antum mendengarkan, ya. Itu namanya tazamuni. Jadi yang mengharuskan al-muta'allim wal mu'allim yatahaddath wa yudardish fi nafsil waqt. Misalnya gitu. Via chat dalam satu waktu, ngobrol dalam satu waktu, itu namanya synchronous learning, ya, min khilal al-fusul al-iftiradiyah atau virtual classroom, ya. Ini namanya asynchronous. Tapi beda sama ta'lim ghairu tazamuni, asynchronous e-learning. Nah, ini wa huwa ta'lim alladzi la yatazaman fihi wujudul muta'allim awil mu'allim yatim an tariq ba'd wasa'it tawasul ijtimai kal barid elektronik. Nah, ini jadi misalnya gurunya atau dosennya ngirim tugas melalui Google Classroom atau melalui email. Nah, setelah itu baru ya muridnya mengerjakan aktivitasnya sendiri-sendiri, setelah itu baru mengirim email. Jadi nggak bertemu atau bertatap muka satu waktu. Bisa juga dosennya, oke, silakan buka blog saya. Oke, silakan pelajari sendiri apa yang telah saya tulis di jurnal saya. Itu semuanya at-ta'lim ghairu
ghairu tazamuni. Nah, ini synchronous learning ya. Ada yang namanya webinar di sini langsung kayak sekarang ini, instant messaging, video conference ya, virtual classroom, al-fusul iftiradiyah ya. Ini asynchronous learning. Selanjutnya asynchronous learning tadi melalui email, melalui blog, melalui recorded video. Jadi dosennya udah ngerekam video-video nih. Ya, baru setelah itu suruh tonton di channel YouTube-nya, suruh subscribe misalnya dan lain-lain gitu. Online discussion board itu semuanya biasanya ada yang namanya learning management system LMS. Misalnya kalau saya lihat di Universitas Muhammad V Rabat ya, itu punya juga website-nya, website Open Learning Management System itu. Jadi ada e-learning-nya, e-learning UM5 Rabat ya. Saya pernah buka. Nah, di situ udah ada kursus-kursus yang yang tersedia, yang bisa diambil oleh mahasiswanya. Nah, itu semuanya namanya LMS, Learning Management System. Ya. Oke. Ya, di sana kita masuk kepada mukawwinat ta'lim ar-raqmi. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan, Mas. Siapa? Namanya disamarkan itu 4H TVLW itu yang di chat. Nah, saya bacakan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara efektif dalam pembelajaran yang diberikan pada metode menggunakan medsos untuk belajar bahasa Arab, dan sebutkan kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran melalui medsos dengan pembelajaran manual, yaitu yang biasa diajari oleh guru sebagaimana biasanya. Mungkin itu pertanyaannya, Mas. Oke, terima kasih. Syukran jazilan. هذا السؤال مهم جدا لكن لم نتكلم عن المواقع التواصل الاجتماعي. Ya, kita tidak berbicara tentang sosial media. Kita berbicara tentang fitur-fitur lainnya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan melalui webinar, instant messaging, video conference, virtual classroom. Kita belum berbicara tentang bagaimana mengajar melalui sosial media. Sosial media itu kan ada Facebook, Twitter, ya, ada dan lain-lain, ya. Dan lain-lain. Nanti fi nihayatil mataf nunaqish jama'atan an hadhihi al-qadiyah insyaallah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ada di sana komponen mukawwinat ta'lim ar-raqmi fil muassasah. Jadi ada komponen yang harus dipenuhi jika sebuah institusi atau instansi ingin menerapkan ta'lim elektronik. Al-mukawwin at-ta'limi ya, ada at-tullab, al-asatidha, al-mawad at-ta'limiyah, al-idariyun, al-maliyun, al-maktaba, al-ma'amil, al-marakis, abahat, wal-imtihanat. Kalau seandainya ingin menggunakan komputer, tetapi di pesantren atau di sekolahnya nggak boleh bawa laptop, berarti kan harus ada ma'mal, ada laboratorium. Kalau di Maroko nggak pakai ma'mal, pakainya mukhtabar, ya, al-mukhtabar al-lughawi. Ya, laboratorium bahasa. Kalau di Saudi pakainya ma'mal, laboratorium. Cuman perbedaan istilah saja. Marakiz abhath wal imtihanat, seperti itu. Jadi ini harus lengkap nih mukawinnya, komponennya sebelum menerapkan digital learning. Ya. Terus mukawin teknologi, ya. Mukawin teknologi ada mauqi ala internetnya, ya, hawasib syakhsiyah, ada PC-nya, personal computer, syabakah harus ada jaringannya. Misalnya di sebuah kota atau sebuah desa nggak ada jaringan internet, terus gurunya maksa untuk pakai online, nggak bisa itu. Ya, yakhruj minal umur al-waqi'iyah ila al-umur ghair waqi'iyah. Ya. Jadi al-zahira, fenomenanya gimana? Al-zahira, al-waqi'iyahnya gimana? Ya, natafaham ma'at tullab. Ya, la nujbir anfusana linutabbiqa al-asya' mustahilah lada at-tullab. Seperti itu. Jadi makanya kalau ada beberapa saya ngisi seminar-seminar,
Terus ketika saya tawarkan kenapa nggak pakai Google Hangout aja atau Google Google yang bisa buat conference itu Google apa sih? Google Hangout sebenarnya juga bisa, atau pakai aplikasi lainnya gitu. Enggak, kita pakai WhatsApp aja. Loh, kenapa pakai WhatsApp? Ya karena enggak semua pesertanya itu ketika ada acara, ketika acara dimulai itu punya akses internet. Mereka tinggal di desa-desa yang mana internetnya aja susah. Jadi susah kalau mau pakai Zoom atau pakai Hangout. Nah, ini kan oh gitu. Akhirnya saya paham, udah pakai grup WhatsApp aja. Akhirnya pakai voice note seperti itu. Masih saya kurang tahu, kayaknya juga belum merata 100% internet di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi mukawin takmi, mukawin idari, ahdaf ta'lim ar-raqmi, falsafah ta'lim ar-raqmi, al-khutat, baramij, muwazanah, ta'lim ar-raqmi, dan lain-lain. Harus ada jadwalnya, harus ada schedule, dan lain-lain. Muhtawayat, nah harus ada muhtawayat juga. Ya, komposisinya. Apa saja muhtawayatnya? Matmun. Ya, matmunnya cocok apa enggak? Kita ngambil mauqi Al-Jazirah buat ta'lim lugha Arabiyyah lil mubtadi'in. Nah, mauqinya yatahaddath an apa? Hurriyah syakhsiyah atau al-ummah al-muttahidah, padahal masih mubtadi'in, tentang PBB, tentang kebebasan berekspresi kayak gitu. Itu kan terlalu quite hard gitu, agak berat bagi al-mustawa mubtadi. Ya, mustawa mubtadi rubbama di zuruf aja, di keadaan di sekitarnya, ya, terus juga tentang apa yang dia lihat di kelas dan lain-lain seperti itu. Itu ya, ada matmunnya, ada nasyat, ada kegiatan juga, aktivitasnya. Bagaimana nasyatnya, ada nggak di learning yang kita inginkan? Misalnya kita menyuruh student kita memakai salah satu website, misalnya arabiconline.net. Nah, di sana aktivitasnya apa? Jangan cuma ada konten aja tapi nggak ada evaluasinya, kayak gitu. Jadi pilih website atau aplikasi yang memungkinkan student atau memungkinkan pembelajar untuk mengoptimalisasikan aktivitas yang ada dalam aplikasi atau website tersebut. Ada takwim. Nah, takwim ada perbedaan antara takwim sama takyim. Takwim itu evaluasi, kalau takyim itu namanya penilaian. Bahasa Inggrisnya evaluation and assessment. Ya. Tapi kalau pelajaran di dalam ilmu pendidikan, at-takwim wa takyim itu biasanya dalam satu mata kuliah, evaluation and assessment. Ya, maksudnya apa? Aplikasinya itu bisa memberi nilai enggak? Ya, aplikasi atau website-nya itu bisa mengevaluasi enggak dengan bantuan guru tentunya, dan bayanat al-wasifah, apa aja data-data yang ada di dalam website atau aplikasi tersebut. Nah, adawat raqmiyah muhawsabah li tahsin amaliyah ta'lim bisyaklin am. Nah, untuk melihat di sini ada yang namanya tasnif Bloom. Saya pernah beberapa kali ini kursor saya bergerak, kelihatan kan sama antum ya? Ya. Oke. Ini lihat ada yang namanya tasnif Bloom atau haram Bloom. Bloom itu apa? Bloom itu bukan Bloom makanan yang ini ya, makanan di dalam es doger ya, yang plum-plum itu. Tapi Bloom ini Bloom ini adalah apa? Nama dari Benjamin Bloom, orang yang menemukan teori ini, ya. Itu kalau nggak salah tahun 1960 ke atas, 70-an dan lain-lain. Nah, di sini ada piramida Bloom namanya. Apa? Ini yang piramida yang lama ya, yang ini. Bahwasannya apa? Dalam tingkatan pembelajar dan pengajaran, di sana ada yang namanya tingkatan. Tingkatan pertama ma'rifah. Kalau kita hanya mengetahui ya 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, tapi tidak bisa menganalisa. Kita hanya mengetahui misalnya kertas adalah alat untuk menulis, ya, atau perantara untuk menulis, ya. Itu tingkatan yang pertama nih. Baru setelah itu isti'ab, menguasai. Oh, setelah dikasih kosakata kertas, dia bisa nggak menaruh di dalam satu kalimat?
Terus dia bisa nggak mengeksplor lagi fungsi kertas lainnya? Bisa nggak dia kira-kira mengeksplor bagaimana kertas itu dibuat? Nah, baru setelah dia isti'ab, baru dia at-tatbiq, menggunakan ilmu, menggunakan ma'rifah tersebut, ya. Ma'rifahnya untuk apa? Menganalisa atau apa. Selanjutnya at-tahlil, setelah tatbiq tahlil. Baru itu at-tarkib, setelah itu at-taqwim, mengevaluasi. Oh, kekurangan kertas ini apa? Kenapa kertas ini nggak diganti dengan apa yang lainnya dan lain-lain? Ya, misalnya itu teori yang lama. Tapi sekarang udah ada namanya piramida Bloom yang terbaru, at-tadzakur. Yang pertama ini reminder, memorizing. Kalau cuman menghafal, ini artinya ini. Misalnya, fala gharwa, sudah barang tentu, atau misalnya maktabun, artinya meja, cuman tadzakur aja. Ya, maktabun, bisa ngomong maktabun, atau dia bisa nyanyi Arab misalnya, banyak nyanyinya, tadzakur kan menghafalkan ya. Tapi dia nggak paham, nah dia berhenti nih di tingkatan 1 nih. Ya, maka at-tadzakur yatatallab ila al-fahm. Ya. Dia menghafal, tapi dia paham, tapi dia tidak bisa menerapkan itu. Dia paham bahwasannya maktab itu artinya meja, tapi dia tidak bisa menggunakan maktab itu dalam sebuah jumlah. Nah, itu berhenti di sini. Jadi harus ada tatbiknya. Setelah itu baru tahlil, analyzing. Ya, bagaimana dia menganalisa kata tersebut dalam pembelajaran bahasa misalnya. Oh, bisa nggak maktab ini jadi fi'al, jadi maf'ul bih? Kapan maktab ini jadi majrur misalnya gitu? Kapan jadi marfu'? Kapan ini jadi mansub dan lain-lain? At-taqwim, al-ibtikar. Nah, yang paling sulit ini al-ibtikar. Ya, al-ibtikar itu apa? Berinovasi. Ya, bisa nggak dia membuat satu paragraf dalamnya maktab semuanya? Maksudnya apa? Mendeskripsikan tentang meja. Oh, meja itu gimana? Muwasofatnya gimana? Description-nya itu tentang meja. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kita belajar cuman menghafal aja, tanpa paham, tanpa bisa menerapkan, tanpa bisa menganalisa, tanpa bisa berinovasi, al-ibtikar, ya. Itu berarti kita masuk kepada 3 dataran, namanya apa? At-tafkir ad-dunya. At-tafkir ad-dunya itu apa? Low level thinking. Ya, sekarang guru-guru dan dosen-dosen di Indonesia sekarang mereka itu menggunakan apa? High order level thinking, ya. Yaitu apa? Tahlil, takwim, ibtikar. Nah, kalau di Barat yang saya lihat anak-anak kecil, anak-anak PAUD, anak-anak SD, dari kecil mereka udah disuruh high level thinking. Makanya anak-anak di Barat itu disuruh, what do you think? What is your opinion gitu? What do you think if I go to school right now misalnya gitu. Jadi disuruh berpikir bagaimana pendapat Anda, bagaimana seperti itu anak-anak kecil. Jadi tidak disuruh mereka mengeluarkan opini mereka, distimulus. Kalau antum tahu, antum sering melihat Kirana ya di Instagram ya. Kirana itu salah satu bagaimana cara orang tuanya, ibunya itu menstimulus menerapkan high level thinking, high level order thinking dalam conversation dia sehari-hari karena ditanya opininya dan lain-lain. Nah, setelah itu ada iPad. Ustadz Rais ini ingatkan ya berapa menit lagi waktunya kayak gitu. Jadi iPad Google. Nah, ya nanti di sini ada berbagai macam aplikasi. Antum bisa melihat di sini teman-teman ya aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk yang tadi belum taksonomi. Evaluating pakai apa aja ya. Analyzing pakai apa aja, menganalisa pakai aplikasi apa aja, mengapply pakai apa aja, ya, sampai create, ya, create tadi ibtikar bisa juga dalam create tadi, remember, understanding, cuman bisa pakai Google disuruh dia cari maklumat tertentu, itu kan bisa pakai ini. Ya, ini iPedagogy Well, ini dari University of Adelaide dari Australia, jadi ada dalam disertasi atau mahasiswa S3 yang menemukan teori iPedagogy Well dengan penjelasan satu disertasi kurang lebih 150 halaman
Dia memunculkan teori iPedagogy well. Selanjutnya ada teacher favorite application. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi yang biasanya dipakai di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah internasional di Eropa dan lain-lain. Pakai Padlet untuk latihan menulis, pakai Google Classroom, pakai Kelas Dojo, pakai Socrative. Ini saya praktekkan ini ya, aplikasi ini ketika mengajar di kampus-kampus Indonesia, dan mereka tuh mahasiswanya tuh lebih nyaman dan lebih kayak kelasnya itu interaksinya luar biasa gitu. Jadi ini masih kelas belum online. Kelas online pun kita bisa menggunakan aplikasi ini, Padlet, untuk latihan menulis, latihan insya, dan lain-lain. Ya. Kalau sempat nanti saya praktekkan pakai Padlet itu gimana, pakai Edmodo bagaimana, dan lain-lain. Atau antum bisa explore sendiri satu-satu ini. Antum kalau seandainya menguasai cara memakai ini semuanya, lalu pulang ke Indonesia, lalu menggunakan aplikasi ini ke sekolah antum, itu antum jadi guru teladan mungkin ya, guru yang out of the box, Khorija Sunduk, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada e-learning, ada mobile learning, e-book, multimedia. Ini wasail fi ta'allum al-elektronik, ar-raqmi. Jadi ada wasailnya apa? Bisa pakai al-jawal, al-mutanaqqal, ya, atau al-mahmul, al-hatif, al-dhaki, smartphone. Ada e-book. E-book itu memakai e-book juga itu merupakan wasail ta'allum ar-raqmi. Ada wasail muta'addinah, multimedia, bisa video, bisa sound, bisa audio, dan lain-lain. Nah, kaifiyah istighal ala tatbiq mawaqi. Nah, bagaimana menerapkan mawaqi atau aplikasi-aplikasi ini? Nah, ini saya berikan beberapa aplikasi atau website yang recommended ya. Sebenarnya masih banyak lagi, saya jadikan bookmark di Google Chrome semua aplikasi dan website-website yang bisa antum pelajari dan antum pakai baik untuk belajar maupun mengajar. Seperti Arabic Online dari Saudi Electronic University, ini gratis. Dan antum di Arabic Online ini antum bisa mengetahui kemampuan bahasa Arab antum. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak tahu, oh saya selama ini belajar di Maroko bahasa Arab saya meningkat atau enggak ya? Berapa level bahasa Arab saya? Nah, itu kan harus diketahui. Kalau di Indonesia kita punya yang namanya TOEFL, ya. Namanya syahada ikhtibar kafaah lughawiyah. Skornya dari 1 sampai 700. Kalau kita dapat skor 550, mustawa kita itu udah mustawa mutaqaddim. Udah levelnya level tinggi dan sudah bisa ikut beasiswa LPDP, ya minimal 550. Nah, kalau di Maroko saya udah tanya ke Kuala Mualauh aja, itu yang SPP-nya mahal di sana, itu mereka nggak punya sertifikasi resmi kemampuan bahasa yang mempunyai poin seperti TOEFL dan TOEFL. Sedangkan di Indonesia kita di kampus-kampusnya sudah ada TOEFL. Jadi TOEFL dan TOEFL itu syarat mau sidang skripsi. Itu banyak mahasiswa di UIN yang tersendat sih nggak bisa sidang skripsi karena nilai TOEFL-nya belum memenuhi syarat. Padahal mereka dari jurusan matematika, tapi syarat kemampuan bahasa Arabnya minimal 400. Itu tuh mereka sampai ikut kursus bimbel gitu, karena prasyarat ini gitu. Ya, sidang skripsi TOEFL dan TOEFL-nya harus minimal segini gitu. Dan lain-lain. Begitu juga di Amerika. Di Amerika syarat selesai S3 itu harus mempunyai sertifikat kemampuan bahasa minimal 4 ya. Kalau jurusan Islamic Studies di Harvard itu harus punya 6 sertifikat bahasa, yaitu bahasa Islam. Bahasa Islam itu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa di negara-negara Islam lah, ya. Bahasa Indonesia termasuk, ya. Jadi itu harus mempunyai ini. Jadi makanya kemarin ada lulusan Harvard Islamic Studies, dia kuliah S3-nya 11 tahun. Karena dia tidak hanya belajar Islamic Studies aja di Harvard, tapi belajar melengkapi persyaratannya juga gitu, saking sulitnya di sana. Jadi benar-benar lulusan di sana itu bisa muta'addid lughat, jadi polyglot. Nah, ini saya jelaskan di yang Saudi. Nah, ada interaktif Arabic dari King Saud University, ada website Al Jazeera, ada website Google Classroom. Ini untuk tools-nya saja ya. Arabic Zakaria di YouTube ada juga. Nah, untuk kalau ngajarin kitabah,
ya. Kita pakai Padlet, ya, aplikasi Padlet itu saya kalau ngajarin mata kuliah insya atau mata kuliah kitabah, saya pakai aplikasi Padlet. Speaking saya bisa pakai Google Hangout, saya rekam secara online. Reading pakai Quizizz, listening pakai Kahoot, filologi pakai OCR, dan lain-lain. Nah, ini di Saudi Electronic University yang saya bilang gratisan itu tadi ada 796 video konten, ada 12.000 audio, ada 6.320 gambar, ada 10.000 latihan. Nah, nanti di Saudi Electronic University ini nanti ada tes, ya, ada ikhtibar qobli, ada pretest. Nanti setelah ikhtibar qobli, antum akan menemukan kayak gini setelah ujian nih. Al-mustawa al-munasib laka huwal mustawa. Misalnya mustawa, di sini ada mustawa 10 atau 16. Kalau mustawanya 10, nah berarti lihat di sini, wah, mustawa 10 berarti menengah atas nih. Menengah atas berarti mutawassit. Mutawassit ats-tsani, menengah kedua, kayak gitu. Ada mutawassit awal, mutawassit tsani. Ada mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani. Mahir udah mutamayyiz. Kelanjutan ini mutaqaddim. Kalau setelah pretest di sini ternyata mustawanya 8, berarti masih mutawasit, masih banyak yang harus ditingkatkan. Kayak gitu. Nanti ada per level pembelajarannya, materi-materinya di sini bisa diakses nanti. Nah, kalau menurut website ini ya, jadi setiap tingkatan dari satu level ke level, dari level 8 ke level 7 itu memerlukan waktu berapa ini? 980 jam untuk setiap tingkatan. Tingkatan ini tingkatan ya. Jadi tingkatan menengah ke menengah atas kelanjutan ini memerlukan waktu 980 jam. Ya. Ada kelas virtual dan belajar mandiri. Ya, 980 jam itu berapa hari itu kalau kuliah online itu, ya, dikalkulasikan saja. Nah, dan lain-lain itu ya. Nah, bisa juga diterapkan melalui ini ya, kalau tugas-tugas mata kuliah ini. Nah, misalnya saya menugaskan mahasiswa saya untuk membuat conversation atau muhadatsah, tapi langsung di apotik, ya. Nah, ini misalnya video. Jadi saya berusaha bagaimana murid-murid itu mempraktekkan ini gitu, ya. Dan tidak boleh kelihatan mereka itu seperti menghafal. Jadi harus sudah di luar kepala dan sudah ini nanti di kelas saya suruh mereka itu untuk menganalisa teks-teksnya. Misalnya tadi itu bisa juga ini ketika mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung mereka praktek masak tapi dengan bahasa Arab. Dengar nggak sih suaranya? Dengar, tapi pecah-pecah. Oh gitu, oke. Dan lain-lainnya. Misalnya ini lagi main bola sambil ini. Hasanah, la nara afdala azam wa ma'un ayalakum. Ya, dan lain-lain. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Ini masih materi yang nazariyah, ya. Tetapi saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, apakah perlu kita al-fasl at-tatbiqi apa tidak, ya, kelas praktek, atau cukup sampai sini aja, nanti teman-teman sendiri yang explore website-websitenya dan lain-lain, kayak gitu. Sekitar 3 hari yang lalu saya juga mengisi pembelajaran digital di IAIN Ponorogo, seminar, tetapi dengan materi yang berbeda, ya, materi yang dan website-website yang berbeda dengan website-website yang dipakai di kampus-kampus Eropa dan Amerika dalam pembelajaran bahasa asing, dan bagaimana karakteristik dan kelebihan dari website-website serta aplikasi-aplikasi tersebut, seperti itu. Tapi sampai sini aja, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Hasanan, halummu limajdi zaman namutu litahyal arabiyya, ashkurukum jazilan ala
hadhihi al-mubadarah. Barakallahu fikum, taba yaumukum wa tala umrukum, sadadallahu khutaakum. Syukran jazilan ala hadhihi al-fursah al-ghaliyah wa thamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan akhuna Ustazana Ahmad Luqman Hakim. Wafaqakumullah wa barakallah. Terima kasih kepada teman-teman juga yang telah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan jabaran. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang saat ini kita dapatkan dan bertambah pengalaman kita. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memperdalami di bidang bahasa atau mungkin teman-teman yang ingin mencoba untuk mengetes kemampuan bahasanya atau ingin mencari nilai-nilai TOEFL atau menggunakan syarat-syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum paham atau mungkin ada teman-teman yang sekiranya masih janggal atau belum mengerti atau ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih cara kita untuk bisa mendapatkan kemampuan bahasa yang lebih tinggi atau bagaimana sih cara kita supaya bisa mendapatkan TOEFL itu dengan sempurna atau cara belajarnya dengan baik. Itu mungkin teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, bisa disilahkan. Moderator, saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhil ya mungkin bisa diaktifkan akhuna Fawaz. Jangan jam 10 malam di Indonesia lagi berantakan muka gua. Ini Ustaz Luqman, apa namanya, terkait pendidikan berbasis, ini kan berbasis online ya. Tadi kan kita, apa namanya, mungkin agak keluar dari tema, cuman kalau misalkan pendidikan karakter itu apakah bisa kita jadikan dengan sistem online seperti ini gitu basisnya? Karena kan kalau pendidikan karakter kita harus keep in touch sama kepada apa namanya peserta didik begitu. Terus yang kedua, permasalahan apa namanya tatawur wasail ini, apa namanya, pembelajaran bahasa. Kalau misalkan apa namanya perkembangan pembelajaran bahasa, nah perkembangan bahasa, apa namanya tatawur bahasanya seperti ini, apakah dia tidak menghilangkan sisi-sisi spiritualitas yang mana itu sangat diperlukan dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat? Bagaimana pendapat antum, Ustaz? Hasanan, syukran jazilan. Wa soal tali, soal alladhi yali. Ana Syekh. Mau dikumpulin aja Mas. Saya dulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Al-Ghifari, mahasiswa Universitas Qadiyat. Perkenalkan Mas Luqman. Saya sangat berbangga sekali dan terima kasih kepada Ustadz Luqman Hakim yang telah mengajarkan kita bersama atas pembelajaran yang berharga ini. Sangat menarik sekali, terutama yang poin tentang penentuan level kita dalam berbahasa Arab, dan itu sangat menjadi garis penting dari pembelajaran ini saya rasa. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz Luqman, yang pertama, bahasa Arab itu saya anggap sebagai bahasa yang kuat, bahasa yang gengsi lah istilahnya. Kenapa? Karena banyak kan kosakata internasional bahasa Inggris, tetapi tidak dibahasa Arabkan dengan bahasa Inggris. Nah, saya lihat bahasa Arab itu kekeh dia membuat bahasa dengan bahasa Arab. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain atau bahasa-bahasa lain itu menjadikan bahasa Inggris justru mendominasi dari bahasa-bahasa mereka.
Itu yang pertama. Apa yang menjadi standarisasi orang-orang Arab itu untuk mempertahankan bahasa mereka itu. Kemudian yang kedua, Ustaz Lukman, memang perlu kita akui bahwasanya kita berada di luar negeri, negeri Arab tidak lebih baik bahasanya daripada bahasa-bahasa teman-teman yang berada di Indonesia, dan mereka itu benar-benar berjihad sekuat mungkin untuk berbahasa yang baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membuat target-target Arab yang bagus itu, Ustaz Lukman? Kemudian membiasakannya. Kemudian yang ketiga, Ustaz Lukman, terakhir, mungkin ini agak keluar dari pembahasan ini, Ustaz Lukman. Apakah benar, Ustaz Lukman, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang tertua, Ustaz Lukman? Apakah Nabi Adam itu berbahasa Arab dulunya, Ustaz Lukman? Terima kasih, Ustaz Lukman dan Ustaz Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ahmad Lukman Hakim, apakah mau dijawab dulu atau Ya, mau saya jawab dulu, yang ketiga? Saya mau nanya. Boleh. Saya jawab dulu, nanti selanjutnya Ustazah Mutiara ya. Oke. Ya. Hasanan. Masya Allah, tabarakallah, uhanni'ukum. Hadhihi tasaulat tadullu ala annakum عندكم تفكير الناقد. You have critical thinking. نعم. وطبعا هناك muhaffizat, ada berbagai macam stimulus yang mana menjadikan antum itu semakin kritis ya. Jadi di sini kita bisa menanyakan apapun tentang mitos-mitos bahasa Arab dan lain-lain. Jamil jiddan, masya Allah, mumtaz. As-su'al kama tafaddala Ustadz Fawaz qabla qalil, tentang bagaimana hilangnya pendidikan karakter jika kita mengajarkan pengajaran secara online. Ustadz, uhitukum ilman annana la nastakhdim al-fusul al-iftiradiyah 100%. Ya, kita nggak menggunakan virtual classroom itu 100% sebagaimana di kampus-kampus Amerika. Ya, di kampus Amerika teman saya kuliah ya di sana. Teman saya bilang, saya 1 semester itu tidak pernah ketemu langsung tatap muka sama dosen saya. Karena 1 semester full saya semuanya kuliahnya online. Ya, kayak gitu. Karena kurikulum mereka itu tidak lagi menjadikan karakter sebagai indikator kemahiran seseorang begitu ya. Jadi online 100% 100% it's okay, yang penting mereka paham apa yang mereka diajarkan sama dosen-dosennya. Yang kita pakai adalah namanya blended learning. Ya, apa itu blended learning? Yaitu metode pencampuran antara online learning dan offline learning. Ya, offline education and online education. Jadi biasanya kalau di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kemristek itu hanya memperbolehkan 4 pertemuan diganti dengan sistem online, dan 10 pertemuan lagi harus offline. Ya, itu di kampus-kampus seperti itu. Jadi kalau seandainya ada dosen yang 4 kali pertemuan itu udah lebih dari 4 kali pertemuan itu online terus-terusan, itu sebenarnya tidak boleh kayak gitu. Ya. Tetapi ada universitas yang memang terbuka untuk hanya membuka untuk online learning seperti Universitas Terbuka. Itu kan emang mereka menonjolkan online learning-nya. Itu kan emang khosoisnya dia gitu, sebagai kampus yang mengedepankan sistem secara online gitu ya. Tapi kan kampus-kampus yang lainnya tidak seperti Universitas Terbuka seperti itu. Jadi kalau secara sistem insya Allah masih ada nilai-nilai ya yang bisa diambil daripada misalnya dosen-dosennya itu bagaimana cara mengajarnya gitu. Tapi sebenarnya ketika ketika pengalaman saya belajar online ya, kemarin karena lockdown di Saudi, saya kurang lebih 3 bulan itu belajar online sama dosen saya di sini di Saudi. Itu dosen saya tetap kita harus tepat waktu. Kalau kita terlambat 1 menit kita ditanyain gitu. Kebetulan satu kelas hanya 5 orang gitu. Jadi sistem diskusinya juga saya dikasih waktu per orang ngomong 5 menit. Jadi masih ada strategi dan attitude atau sifat-sifat
dan juga sikap-sikap dari dosen yang bisa saya ambil. Oh, dosen ini baik sekali. Oh, dosen ini perhatian sekali. Meskipun saya hanya mengikuti kelas secara online seperti itu. Jadi tergantung bagaimana tasawur kita, bagaimana cara kita melihat sesuatu seperti itu. Terkait Islam dan juga pembelajaran online. Jadi karena bahasa Arab adalah pelajaran syariah dan lain-lain, itu sebenarnya tidak menjadi sebuah hajis, ya. Hajis di sini jadi sebuah obstacle atau sebuah obstacle itu apa? Jadi muskilah, ya, halangan, ya, halangan untuk online learning, karena justru kita banyak beristifadah. Kita tidak bisa hadir di multaqonya Syekh Said Kamali, tapi kita bisa istifadah dari YouTube. Tapi kita bisa melihat juga fi nafsil waqt bagaimana Syekh Said Kamali itu mendeskripsikan sebuah kisah secara detail, dan dia berbicara langsung dari hatinya, bukan dari pikirannya gitu. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi tidak ada yang hilang kalau menurut saya. Mungkin lebih ada auranya. Mungkin aura seseorang itu akan kita rasakan ketika kita langsung bertemu face to face. Tetapi masih banyak unsur yang bisa kita ambil ketika kita belajar melalui virtual juga gitu. Ketika saya mendengarkan Syekh kajian Al-Buti misalnya, itu luar biasa ketawaduan beliau, terus juga diksi beliau tidak pernah ngomong amiyah gitu. Ya, tidak ada amiyah sedikit pun. Beliau bahasa Arabnya itu saya ana syaksian aktasib kafiran min lughatihi al-arabiyyah fasihah min Syekh Al-Buti rahimahullah. Kayak gitu. Itu ya, jadi itu tergantung bagaimana muta'alimnya saja, bagaimana. Tapi insya Allah, kecuali gini Ustadz, kecuali memang di sekolah-sekolah SD atau sekolah-sekolah SMP Islam yang mana memang mengedepankan pendidikan karakter. Kan apalagi, mohon maaf ya, ada sekolah-sekolah yang memang banyak anak-anak nakalnya misalnya. Nah, di sini kalau anak-anaknya nakal, kan berarti peran gurunya harus ada. Nah, kalau online kan kita nggak bisa langsung memperingati siswa, tetapi kita meminta bantuan orang tua mereka untuk mengawasi ketika sedang belajar online kayak gitu. Itu memang agak sulit kalau untuk di sekolah-sekolah yang masih dasar. Jadi untuk kalau kita yang kayak dewasa kayak gini, kita bisa berpikir lebih maksimal, it's okay lah. Tapi kalau untuk masih murahaqah atau masih tufulah, itu online learning tidak terlalu dikedepankan gitu, meskipun bermanfaat juga. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Zian tentang prestis bahasa Arab atau haibah lugha Arabiyyah fi dual Syarqil Awsat, di negara Timur Tengah dan Afrika Ashimaliyah dan Afrika Utara. Sebenarnya saya malah kebalik Ustadz. Jadi sebenarnya di negara-negara Arab itu bahasa Arab itu tidak terlalu dominan. Seperti di Maroko sendiri, mereka orang mujtama'nya lebih merasa prestis ketika mereka berbicara dengan parler français, vous parlez français, dan lain-lain begitu. Begitu juga di Al-Imarat, di Dubai, dan lain-lain. Itu bahkan syarat masuk S2 di Qatar University adalah IELTS, kemampuan bahasa Inggris gitu. Bil idhafah ila at-tamakkun ala al-lugha arabiyyah mi'yariyah taban. Tapi lugha ajnabiyah tal'abu dawran ham fi takwin mujtama' arabi. Begitu juga di Saudi, semua pengumuman di Saudi, baik SMS dan lain-lain yang saya temukan, itu pasti ada bahasa Arab dan Inggrisnya. Begitu juga di Maroko pasti ada bahasa Arab dan Prancisnya. Jadi sebenarnya, dan ketika saya ditanya, ada nggak orang Arab yang bahasa ibunya, bahasa Fusha, itu saya kurang yakin gitu. Karena bahasa ibunya itu pasti bahasa Amiyah. Kayak gitu. Jadi ketika mereka itu berbicara dengan bahasa Fusha, mereka itu berpindah atau bertransform
jati dirinya gitu dari orang yang biasa saja menjadi orang yang mutsaqaf atau educated gitu. Jadi itu kan ini kan lughah yang fasihah itu lil mutsaqafin, ya, untuk orang educated. Kita nggak mungkin ngomong di baqalah atau kita ngomong ke pasar kita pakai fusah. Hal uridu ya sayyidi hal urid an ashtariya thalathata aqlamin, dan lain-lain gitu. Kalau apalagi saya pengalaman saya 6 bulan ke Mesir juga. Kalau kita ngomong fusha malah diamin-aminin, amin, amin, amin. Kalau kita ngomong pakai lughah Arabiyah fasihah gitu. Tapi berbeda ketika kita ngomong langsung ke dosen, ke orang-orang akademik, mereka malah langsung berbicara atau membalas kita dengan fusha, fasihah. Tapi fenomena ini berbeda dengan di Maroko. Di Maroko saya ketemu supir taksi, saya pertanyaan-pertanyaan saya pakai fusha, itu mereka seneng gitu. Jawabnya pakai fusha juga, pakai Arabiyah fasihah gitu, enggak fusha yang fasih gitu. Tapi ini perbedaan mujtama Arabi ya. Ya betul, bahasa Arab memang secara ilmiah merupakan bahasa dengan kosakata terbanyak di dunia. Itu udah dibuktikan secara ilmiah, ya kayak gitu. Cuman kalau bahasa Arab bahasa surga, bahasa yang paling mulia di dunia, itu dosen saya sendiri itu dia bilang itu adalah itu adalah semuanya adalah surah namatiyah, stereotype saja gitu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik kayak gitu. Cuman kalau bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis itu kan memang waqi, memang fakta gitu, emang hakikah. Cuman kalau bahasa surga, kalau menurut dosen saya namanya Profesor Fahad Mas'ud Lahaibi, S2 S3 di Manchester di Inggris, kata beliau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik perkataan tersebut. Ya, terus Nabi yang pertama kali, apakah Nabi Adam berbicara dengan bahasa Arab? La. Ya. Siapa awwalu man takallama wa tahaddatsa bil arabiyyah man? Nabiyuna Ismail alaihi salam. Ya. Dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail menikahi salah satu wanita dari kabilah Jurhum di dataran Hijaz. Jadi di mana pertama kali muncul bahasa Arab? Di dataran Hijaz. Kalau sekarang Hijaz itu udah jadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya. Ismail menikah dengan kabilah Jurhum. Sebenarnya kabilah Jurhum, tapi para lughawiyun atau para pakar bahasa Arab itu sepakat udah Ismail alaihi salam saja yang berbicara yang pertama kali berbicara bahasa Arab. Karena dia yang pertama kali menertibkan kaidah-kaidah bahasa Arab sebelum bahasa Arab ada di kabilah Quraisy. Ya, seperti itu. Saya kira itu untuk 2 pertanyaan dari Ustadz Fawaz dan Ustadz Zian, semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu. Mungkin selanjutnya tadi Ustazah Mutiara. Bang Zian dan Mas Fawaz, saya kira ya, kalau misalnya kurang bisa dipertanyakan aja lagi. Kemudian kepada Ramadan, Ustadz Rais suaranya kok tersendat-sendat ya? Iya, mungkin jaringannya. Iya, Ustazah Mutiara, coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Mas Lukman, tadi saya lagi ke belakang, jadi nggak tahu kalau Mas Lukman Nabas. Bikhair, alhamdulillah, tamam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lukman sudah meluangkan waktunya dalam diskusi kali ini. Semoga kita mendapatkan berkah dan menambah wawasan kita semua. Amin. Saya mau bertanya, kan tadi banyak macam-macam yang kayak semacam-macam digitalisasi, maksudnya kayak saat-saat seperti ini kan kita banyak menggunakan yang berbasis online gitu. Sedangkan kami di sini, maksudnya saya mau curhat sedikit sih. Maksudnya kita di sini yang sarjana, yang ijazah itu tuh nggak aktif yang namanya classroom, Zoom. Nggak tahu sih kalau yang master, kalau yang
anak ijazah atau anak yang S1 itu nggak aktif. Meskipun di Muhammad 5 gitu, cuman awal-awalnya aktif, habis itu udah kayak liburan, tapi nanti ujung-ujungnya bakalan ujian September kayak gitu kan. Nah, kalau saya minta solusi atau tips bagaimana sih kita mensiasati dengan menurut saya orang Arab itu lebih ketinggalan masalah digitalisasi dibandingkan orang Indonesia gitu, karena kita jarang banget yang kayak nulis atau yang berbasis online, kan kita cuma menggunakan fotokopi gitu. Bagaimana mensiasatinya gitu. Waktu yang sekarang 3 bulan di rumah aja gitu. Terima kasih. Syukran jazilan li Ustadzah Mutiara Ramadhani, barakallah fiki. Masya Allah. Ya, soal yali. السؤال الذي يلي أنا يا شيخ بسأل شيء. نعم تفضل يا شيخ. شيخ محمد مرحبا بك. زين مرحبا. بسأل شيء بسيطة يعني أنفة تقول أن العربية يعني إيش الفرق بين الفصحى والفصيحة؟ أنفة قلت أن الفصحى هي العربية القديمة، وحط المثال في الجملة لو سمحت، وشكرا. شكرا جزيلا. ما شاء الله. Perkenalkan diri, arif nafsak ya Syekh Muhammad Fikri min fadlikum. أكيد. طيب اسمح لي، اسمي محمد فكري وأنا الحين أدرس في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. خلاص. حسنا، أهلا وسهلا، تشرفنا بمعرفتك يا أستاذ. حسنا. Ada lagi? Tayyib. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ustadzah Mutiara. نعم تخيلوا يا أستاذة ya تخيلي يا أستاذة حسنا. sebenarnya ada karakteristik ya kenapa kita belajar di Arab ya, kenapa kita belajar di Barat. Al-Gharb wal Arab al-farq bainahuma faqat an-nuqtah ya, an-nuqtah al-Arab wal Gharb ya, al-Gharb. Hasanan, kalau kata Profesor Kamarudin Amin ya, di negara Arab itu punya banyak sekali khazanah keilmuan. Jadi perbendaharaan keilmuan, konten keilmuan ya, itu semuanya itu ada di negara-negara Arab ya. Jadi ulama-ulama kita dan lain-lain ya, terus juga tradisi keilmuannya ya, kita ulama-ulama kita banyak sekali yang lahir di negara-negara Arab, para masyayikh, para ulama ya, fi majal misalnya di Maroko itu ada namanya Abdul Qadir Fasih Fihri, yaitu dinobatkan sebagai Noam Chomsky versi Arab. Dia sering diundang ke Israel dan ke Amerika untuk berbicara tentang linguistik Arab ya. Dan orang-orang besar di Barat sendiri, misalnya Tariq Ramadan minal jahiliyah Arabiyah ya, Syekh Tariq Ramadan misalnya di Inggris, mungkin Nauman Ali Khan, saya kurang tahu dia dai di Inggris, dia minal jahiliyah Arabiyah atau tidak, tapi banyak orang-orang besar, para penemu-penemu atau mukhtari'un wa mubtakirun wa mubdi'un minal jaliyah arabiyah. Jadi memang kalau menurut saya bukan orang Arab yang tertinggal ya. Orang Arab secara personal, majhudat syakhsiyah, itu sebenarnya mereka sudah punya embrio untuk hafalannya kuat misalnya. Ya, kita tidak bisa pungkiri luar biasa sekali kalau mereka menghafal, mereka bisa hafal puluhan tahun. Saya punya pengalaman ya, yang mana saya ketemu orang Arab ketika saya student exchange di Mesir.
6 bulan itu sekitar tahun 2011. Tahun 2020 saya ada yang nge-add di Facebook gitu. Ya, itu orang Arab yang saya temuin di University Malaya yang saya cuma ketemu 5 menit. Ya, saya cuma ngobrol. Kayak gitu saya aja sampai lupa, oh, saya baru ingat kita ketemu di Malaysia kayak gitu. Ya, dan lain-lain banyak sekali pengalaman tentang kekuatan quwwatu dzakirah lada Arab. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau secara personal mereka mungkin embrionya bagus. Ya, cuman nizam tarbawi, nizam ta'limi, an-nizam at-ta'limi wa tarbawi. Ya, nantaqid an-nizam al-mawjud fi ad-duwal al-arabiyah. Misalnya Maroko itu karena dia itu terlalu kalau menurut saya terlalu memaksakan untuk yatafarnasun kathiron, tetapi masadir insaniyah mereka kurang, SDM mereka kurang, terus juga mawarid basyariyah wa mawarid maliyahnya juga kurang, jadi akhirnya kurang tercapai, ya kayak gitu. Kenapa yatafarnasun kathiron? Karena pelajaran selain syariah, lugha arabiyyah dan al-ulum al-insaniyah itu tudarras bi al-lughah bil-lughah al-faransiyah, bil-lughatil faransiyah. Alaysa kadzalik? Kayak gitu. Berbeda dengan negara-negara misalnya seperti di Dimashq, di Suriah, di Halab. Ya, di Suriah itu sampai sekarang kedokteran masih diajarkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, di jurnal-jurnal kedokteran itu, kedokteran di Damaskus atau di Suriah itu pakar-pakar kedokteran itu bermunculan dari dari Syarq yang dimaksud ini dari Damaskus dan dari negara-negara sekitarnya yang masih belajar pelajaran umum dengan bahasa Arab kayak gitu. Terus gimana kok ini di Muhammad 5 3 bulan kita nggak online nih gitu, karena nggak kuliah online. Itu tergantung kalau di Saudi kita semua kampus di Saudi kita pasti ada yang namanya website Blackboard. Jadi ini kayak aplikasi virtual classroom resmi dari kampus yang mana dosen sama mahasiswa itu bisa belajar seperti biasa melalui aplikasi Blackboard ini. Jadi kita ujian, terus juga belajar kuliah, tapi bedanya cuman kuliahnya nggak tatap muka, udah gitu aja. Kayak gitu. Kalau di Maroko, saya kurang tahu apakah ini aja website e-learning di Universitas Muhammad V itu baru ada beberapa tahun ini gitu. Terus udah ada email resmi kan mahasiswa di Universitas Muhammad V. Saya kaget kemarin buka website Universitas Muhammad V. Wow, sekarang mahasiswanya udah dapat email resmi gitu. Itu padahal di Indonesia udah lama. Di Indonesia kita kalau jadi mahasiswa di Indonesia, mahasiswanya itu pasti udah dapat email resmi yang belakangnya ada @unj.ac.id misalnya kayak gitu. Itu merupakan fasilitas akademik saja. Itu tidak merupakan indikator peradaban ini. Tapi kalau dalam hal IT memang benar yang dikatakan Ustazah Mutiara bahwasannya masih banyak negara Arab yang tertinggal dalam pemanfaatan dan penggunaan IT dibanding Indonesia. Tapi negara Arab yang maju juga banyak karena keuangan mereka kuat. Contohnya Qatar, Emirat, Universitas Sharjah, Universitas misalnya King Abdul Aziz University dan lain-lain gitu. Itu tergantung mawarid maliyahnya mereka gimana. Oke, hala tadi dari Ustadz Muhammad Fikri, syukran. Al-Hain itu selalu Al-Hain ini minal Ammiyah Saudiyah. Dan lain-lain. Saya juga masih belajar Ammiyah Saudiyah, lakin ana la urid an ata'awwad 'ala al-kalam bil Ammiyah Saudiyah li'annani yajib an aktasib maharah kalam bil Arabiyyah fasiha. Ma al-farq bain al-fasiha al-fusha 'ala sabil mithal Al-Qur'an Al-Qur'an la raiba fi kita kalau ngomong sehari-hari pakai la raiba fi itu fusha derajat yang Al-Qur'an. Di bawahnya lagi ada
laisa thammata syak. There is no doubt, ya, tidak ada keraguan lagi, ya. Tapi kalau mi'yariyah mimma la syak, ya, mimma la syak, atau la syak fi anna bla 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 bla, gitu. Misalnya qalilan faqalilan hadhihi lughah mi'yariyah, standar. Tapi kalau atasnya lagi ruwaida, ya, ruwaida kalau kita ngomong di kalangan ngomongan antar teman, kita ngomong ruwaida, itu mereka masya Allah, limadha tahaddatsa kama tahaddatsa syu'ara syair Umru'ul Qais wa hakadha, ya, kayak gitu. Jadi di situ ada yang namanya tartib, ya, ada namanya darajat lughawiyah, ya. Begitu juga di bahasa Jawa, kan ada kromo inggil, kromo apa dan lain-lain, itu berbicara sama iniannya. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, nah sekarang kita bahasa Arabnya bahasa Arab yang apa, hadithah, lughah Arabiyah hadithah mi'yariyah. Itu makanya kita dengar namanya sekarang perkembangan teknologi, misalnya sekarang untuk bilang misalnya untuk bilang papan otomatis, ya, bukan lauhah aliyah, ya, berarti apa, lauhah mu'atsmatah, ya, mu'atsmatah diambil dari atsmata yu'atsmitu, artinya otomatik. Ini udah ada di kamus Ba'al-Baqi, ya. Misalnya kata menelpon, ittasala yattasilu, di Ba'al-Baqi itu udah di kamus Ba'al-Baqi udah talfana yutalfinu, ana utalfin, itu hadzal maqbul, ya, karena mustawrad minal al-mustalahat al-mu'asirah, diambil dan diproduksi daripada mustalah kontemporer, gitu, ya. Bahkan ada roskala yuraskilu, ini apa, recycle, ternyata mereka ingin recycle. Baskala yubaskilu, bicycle, memain apa, la arkab derajah, lakin apa, ana ubaskil, saya bermain bicycle, gitu, ya. Dan ini sudah mudawwan, udah maktub di dalam ma'ajim mu'asirah, kayak gitu. Jadi ini adalah perkembangan bahasa yang kita la yumkin an nuharwila min tatawwuril lughah kama tatawwarat al-ajhizah al-elektroniyah. Alaysa kadzalik insyaallah. Bala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mungkin ada mudakhalah, ada tambahan atau ada interupsi dari teman-teman juga, la muskilah. Tafadhal. Saya rasa cukup lah, Mas. Oke. Sudah sejam juga kan? Iya. Oke. Itu saja ya, nanti mungkin teman-teman bisa explore sendiri, mungkin nanti website-nya saya kasih ke Ustadz Rais, nanti Ustadz Rais tinggal kan saya kirim via WhatsApp, ya, nanti Ustadz Rais tinggal di forward aja message-nya ke teman-teman yang ingin mengeksplor sendiri website dan tools-toolsnya, gitu, untuk pembelajaran bahasa Arab. Ya, Mas, satu lagi nih dari saya baru teringat, penutup. Ini saya mau nanya, Mas. Kalau dibilang nggak melenceng sih sedikit ya. Mungkin jenengan ada rekomendasi gitu, ada tempat-tempat yang bisa kita untuk mengambil nilai-nilai TOEFL dan TOEFL. Mana tahu kan dari teman-teman kita ini ada yang ingin mencoba untuk mengambil nilai-nilai TOEFL dan TOEFL-nya untuk mungkin persyaratan melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri, gitu kan. Mungkin Mas Lukman ada tempat rekomendasi atau bagaimana sih cara kita supaya kita bisa mendapatkan TOEFL, kan, mungkin dari pengalaman sendiri, gitu. Iya. Oke. Syi'na am abayna mimma la syak fi anna lughah ajnabiyyah muhimmah. Ya, iktisab lughah ajnabiyyah muhimmah khasatan fi asril ulama. Ya, jadi kayak saya belajar bahasa Arab, fi nafsil waqt ata'allam lughah Inggrisiyah.
ya. Bahkan saya belajar banyak bahasa lughah akademia atau bahasa akademik itu dari bahasa Inggris kayak gitu, yang mempengaruhi bagaimana saya menulis bahasa Arab. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi, saya diterima di King Abdul Aziz saja, itu walaupun saya jurusannya sastra Arab, saya menyertakan sertifikat bahasa Inggris. Karena di King Abdul Aziz jurusan apapun itu wajib menyertakan sertifikat bahasa Inggris, minimal 500 kalau TOEFL, atau IELTS minimal 5, ya kayak gitu. Dan sertifikat bahasa Arab, jadi disertakan. Teman-teman yang di Maroko, saya kemarin di Maroko cuman sempat kursus bahasa Prancis 1 bulan. Tetapi lagi-lagi ya, bahasa Prancis itu memang banyak kelebihannya, tapi al-jadir bidzikr anna lughah arabiyyah lughah injiliziyah tuhaimin al-alam. Ya, dia mendominasi dunia ya. Jadi menurut saya bahasa Inggris itu perlu dijadikan prioritas daripada bahasa Prancis setelah bahasa Arab kayak gitu. Ya, nanti biar teman-teman ketika mau S2 dengan beasiswa misalnya baik LPDP, saya S2 5.000 dengan beasiswa 5.000 dokter juga syaratnya itu TOEFL dan TOEFL gitu. Untuk ngambil TOEFL yang online ya, yang gratisan cuman ada di English First, website English First, tapi itu tidak ada skornya. Saya sudah pernah coba. Jadi cuma ada tingkatannya, ya tingkatannya advance atau intermediate atau beginners. Nanti saya kirim linknya, English First. Tapi itu tidak bisa tidak diakui, ya. Itu kalau yang Inggris ya. Kalau yang Arab sejauh ini saya belum menemukan website yang mana menyediakan fasilitas ujian bahasa Arab dengan sertifikat, kecuali itu Saudi Electronic University yang saya tadi tunjukkan ada level-levelnya. Ya, nanti teman-teman yang ingin mengetes kemampuan bahasa Arabnya bisa menggunakan website saudiarabic.seu.edu.sa kalau tidak salah. Ya, di situ nanti bisa buat account, bisa nanti ikhtibar qabli atau pretest di situ. Tapi website ini tidak menyediakan sertifikat. Sertifikat kemampuan bahasa asing hanya berlaku 2 tahun. Ya, jadi kalau seandainya mau ujian TOEFL atau IELTS di Maroko untuk pulang ke Indonesia, apply beasiswa LPDP, ahlan, bisa karena berlakunya 2 tahun kayak gitu. Tapi secara umum kebanyakan yang bersertifikat itu berbayar. Ya, kalau di Indonesia di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta itu semuanya ada yang namanya ujian TOEFL, syahadah ikhtibar kafa'ah lughah arabiyyah. Ujiannya apa? Fahmul masmu, fahmul makru, sama al-qawaid wa tarakib. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih Ustadz Rais. Baik. Terima kasih Mas Lukman. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin ini sajalah yang dapat kita berikan kepada teman-teman fi hadhil fursah faragh ghaliyah. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ada yang kurang pas atau ada yang ingin dipertanyakan lagi, mungkin bisa langsung japri aja ke beliau, atau kalau mau langsung tanyakan ada di Instagram beliau namanya Ahmad Lukman Hakim. Mungkin kalau misalnya untuk yang link Mas Lukman bisa nanti dikirimkan di grup untuk teman-teman, kan mana tahu mau dibagi-bagiin ke baik itu di share ke status WhatsApp ataupun di Instastory Instagram. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai diskusi online kita pada kesempatan yang sangat berharga dan insyaallah mudah-mudahan berkah pada waktu sekarang ini. Saya pribadi mewakili PCIM Maroko mengucapkan terima kasih yang begitu banyak dan besar kepada Ustadz Ahmad Lukman Hakim yang telah memberikan peluang dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan kepada kita berkah dan dapat bermanfaat kepada kita kelak di hari kapan kita membutuhkannya, insyaallah. Baiklah, saya mewakili moderator. Memohon maaf apabila ada sesilap kata atau dari narasumber yang kurang pas kepada teman-teman. Saya mewakili mohon maaf
terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kurang dan lebih mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada foto bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.